dari kelompok PT Wakanda ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rola Kalista. Kenalkan, nama saya Muhammad Fahri Nur Rahim. Perkenalkan, nama saya Din Hida. Perkenalkan, nama saya Karsina Alia Rosari. Perkenalkan, nama saya Cindy Theodora. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian yaitu jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya, sampai dengan akhir periode akuntansi dengan tujuan akan mencerminkan keadaan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang sebenarnya. Tujuan dari jurnal penyesuaian adalah agar pada akhir periode akun real yaitu harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian agar akun-akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Mengapa perlu disesuaikan? Perlu disesuaikan karena adanya perbedaan data persediaan barang dagang di neraca saldo dan stok of-name persediaan barang dagang real di gudang, maka perlu disesuaikan. Metode dalam menyesuaikan persediaan barang dagang itu ada dua. Yang pertama dalam metode ikhtisar laba rugi. Itu berarti patokannya dalam ikhtisar laba rugi itu dalam persediaan barang dagang. Yang kedua itu metode HPP, harga pokok penjualan. Jadi pencatatan dalam jurnal penyesuaiannya itu patokannya sumber datanya itu dari laporan HPP dalam transaksi tersebut. Selanjutnya yaitu transaksi yang memerlukan ayat jurnal penyesuaian. Nomor 1, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum dicatat. Akun yang ditulis yaitu piutang berada di debit dan pendapatan berada di kredit. Yang kedua yaitu biaya atau beban yang masih harus dibayar atau utang biaya. Biaya yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dicatat. Akun yang ditulis yaitu beban berada di debit dan utang berada di kredit. Yang ketiga itu transaksi yang memerlukan ayat jurnal penyesuaian. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan yang telah diterima namun belum menjadi hak pada periode tersebut. Contohnya pendapatan diterima di muka berada di debit dan pendapatan berada di kredit. Beban dibayar di muka merupakan beban yang sudah dikeluarkan terlebih dahulu, namun haknya belum diterima. Pendekatan aset, beban aset seperti asuransi, iklan, ataupun sewa, senilai X rupiah. Aset dibayar di muka senilai X rupiah. Pendekatan beban, yaitu sebaliknya, aset dibayar di muka senilai X rupiah. Beban aset seperti asuransi, iklan, ataupun sewa senilai X rupiah. Piutang tak tertagih, yaitu penyesuaian ini digunakan untuk mencadangkan perkiraan sejumlah piutang yang tidak dapat tertagih oleh pelanggan. Beban cadangan kerugian piutang senilai X rupiah. Cadangan kerugian piutang tak tertagih senilai X rupiah. Kita akan melanjutkan ke jurnal penyesuaian, yaitu kita akan membahas tentang transaksi yang perlu ayat jurnal penyesuaian. Selanjutnya adalah depresiasi aktiva tetap, digunakan untuk mengalokasikan data yang dikeluarkan untuk pembelian aktiva tetap yang mengalami pengurangan harga dari tahun ke tahun. Jadi harganya itu turun, jadi memerlukan ayat penyesuaian atau data penyesuaian. Selanjutnya adalah perlengkapan. Penyesuaian ini digunakan untuk mencadangkan perkiraan sejumlah piutang yang tidak dapat tertagih oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Desember sebelum menyelesaikan laporan keuangan Aklar tahun 2013, Waserbar 81 menemukan transaksi-transaksi yang perlu dibuatkan jurnal penyesuaiannya angka dalam ribuan rupiah.
Nomor 1, hasil perhitungan fisik persediaan yang terdapat di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 196.238. Selisih persediaan disesuaikan ke akun beban pokok penjualan. Yang kedua, asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2013 sampai 31 Desember 2015. Yang ketiga, yaitu hasil perhitungan fisik perlengkapan barang habis pakai toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar 1.500. Yang keempat, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2013 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisa 5.300. Waserba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Kemudian yang kelima, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2012 dengan estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Waserba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Kemudian yang keenam, ada pembayaran gaji terakhir adalah untuk periode kerja sampai dengan tanggal 27 Desember. Toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan sebesar Rp50 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 6 orang staf penjualan dan 1 orang staf administrasi. Kemudian yang ketujuh, tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2014. Total tagihan sebesar Rp1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% sebagai pemakaian kantor. Kemudian yang ke-8 adalah utang bank adalah pinjaman dari BNI untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Agustus 2013, cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo tanggal 1 Agustus 2014. Oke, kita beralih ke dalam penyelesaian soalnya. Tadi sudah disebutkan soal-soal dari Dinda. Jadi kita selesaikan dalam bentuk transaksi tabel dari jurnal penyesuaian metode periodik. Jadi kita catat dulu judulnya PT Waserba 81, jurnal penyesuaian metode periodik dalam ribuan rupiah. Itu kita catat dulu nomor referensi nomor dari judul, maksudnya nomor halamannya. Itu berarti jurnal umum 23B. Oke, yang pertama, soal pertama, tanggal 31 Desember karena jurnal penyesuaian itu periodenya berada di akhir. Pertama, tadi kan tidak diuraikan, jadi kita uraikan dalam debitnya. Itu ada beban pokok penjualan dengan nomor referensi 510, itu sumber datanya dari daftar saldonya. Sebesar 577,50 di debit. Persediaan barang dagang juga di debit yang kita catat dalam jurnal penyesuaian. Dari tadi soal-soal dari jurnal penyesuaian nomor 1 itu tadi beban pokok penjualan. Yang kedua, persediaan barang dagang dalam periode 31 Desember 2013 dengan nomor referensi 115 di debit sebesar 196.238. Yang ketiga, itu pencatatannya dalam retur dan potongan penjualan pembelian, itu sama juga di debit dengan nomor referensi 421 sebesar 10.500. Yang keempat, itu ada diskon pembelian dengan nomor referensi 422 juga di debit, itu sebesar 9.112. Jadi di debitnya ada 4 akun.
Kemudian di kreditnya itu ada 3 akun. Yang pertama adalah pembelian, itu dengan nomor referensi 420 sebesar 589.900 itu di kredit. Yang kedua beban kirim pembelian, itu nomor referensinya 423 sebesar 16.600 juga di kredit. Yang terakhir persediaan barang dagang periode 1 Januari 2013 dengan nomor referensi 115 sebesar 187.200. Jadi balance ya. Oke, karena udah, jadi yang nomor 1 sudah kita selesaikan dalam hasil perhitungan fisiknya persediaan di toko yang sudah selisihnya juga sudah disesuaikan dengan beban pokok penjualannya. Oke, kita beralih lagi selanjutnya ke soal kedua. Kita catat juga tanggalnya sama 31 Desember. Nah, untuk uraian akunnya, karena memang yang kedua itu pencatatannya kan tercatat asuransi dibayar di muka. Pembayarannya karena memang premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai dari 1 Januari 2013 sampai 31 Desember 2015. Jadi pencatatannya itu kita tok pencatatannya berarti debitnya beban asuransi dan kreditnya asuransi dibayar di muka. Beban asuransi nomor referensinya 533 itu nominalnya sebesar debitnya 1.867. Nominal yang terdapat di sini itu sudah dibagi dalam 3 tahun. Nominal ini sumber datanya dari daftar saldo. Jadi yang sudah dibagi beban asuransi itu sebesar karena memang tidak ada pencatatannya, jadi kita pakai asuransi dibayar muka sebesar 5.600 itu dibagi 3 tahun, jadi 1 tahunnya kita catat di sini 1.867. Sama juga dengan asuransi dibayar di muka ya, nomor referensinya 116 itu sama juga 1.867, jadi jumlah keduanya balance transaksinya. Oke, yang ketiga, soal ketiga itu kita selesaikan juga sama, pencatatan tanggalnya 31 Desember. Beban karena memang di sini debitnya beban perlengkapan toko karena penyelesaian transaksinya itu dilakukan karena hasil perhitungan periodik fisik perlengkapan barang habis pakai toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya. Saldo akhirnya 1.500. Jadi kita pencatatannya ini lebih mudah. Jadi tinggal dimasukin beban perlengkapan toko di debit dengan nomor referensi 3.100. Mengapa 3.100 sedangkan soal kan 1.500? 3.100 itu didapat dari perlengkapan tokonya dikurangi saldo akhirnya. Jadi perlengkapan toko itu kita lihat nominalnya dari daftar saldo, jadi hasilnya dikurangi hasil akhirnya, sisanya ini itu 3.100. Beban perlengkapan tokonya 3.100 di debit dan kreditnya perlengkapan toko 3.100. Karena kan pencatatannya tertulis sisa pakainya. Jadi kita catatnya juga di jurnal penyesuaian itu sisanya. Oke, yang terakhir beban depresiasi karena di soal
peralatan toko dibeli. Jadi 1 Januari estimasi masa pakai 8 tahun, nilai sisanya 5.300. Nah, PT Waserba ini menghitung beban penyusutannya dengan metode garis lurus. Yang berarti kita catat di sini itu sama tanggal 31 Desember. Nah, untuk debitnya itu kita catat tanggal transaksinya. Yang transaksi keempat itu debitnya beban depresiasi peralatan toko, referensi nomor referensinya, repostingannya 522. Oke, nominal di debit kredit itu dilihat caranya dari kita kan tadi di dalam soal menggunakan metode garis lurus. Caranya itu kita lihat dulu umur ekonomisnya itu kan 8 tahun dia bayar. Nilai peralatan toko itu dilihat dari daftar saldonya sebesar, ini kan kami sudah catat itu sebesar 156.500 dengan nilai sisa dari soalnya itu 5.300. Yang berarti kalau misalnya pakai metode garis lurus 156.500 nilai peralatan tokonya dikurangi nilai sisa 5.300, hasilnya 151.200. 151.200 dibagi umur ekonomis 8 tahun untuk mendapatkan untuk mengetahui nilai 1 tahun yang dipakainya. Jadi 18.900. Habis itu selanjutnya kita masukin di dalam transaksi jurnal penyesuaiannya 18.900. Pencatatannya akunnya kan tadi sudah saya jelaskan, beban depresiasi peralatan tokonya, debitnya, dan kreditnya akumulasi depresiasi peralatan toko. Nomor referensi postingannya 124 sama juga nominalnya 18.900 di debit. Masuk transaksi yang kelima, jurnal penyesuaian, yaitu peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 Desember 2012 dengan estimasi masa pakai sebesar 4 tahun tanpa nilai sisa. Waserba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Maka perhitungannya adalah kita harus mengetahui umur ekonomis yaitu 4 tahun dan nilai peralatan kantor sebesar 60.000. Jadi nilai peralatan kantor 60.000 dibagi dengan umur ekonomis yaitu 4 tahun. Jadi 15.000 tersebut dimasukkan ke jurnal penyesuaian. Beban depresi peralatan kantor berada di kredit sebesar 15.000, sedangkan akumulasi depresi peralatan kantor sebesar 15.000 berada di kredit. Selanjutnya adalah transaksi selanjutnya adalah membayar gaji terakhir adalah untuk periode kerja sampai dengan tanggal 27 Desember. Toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan 50 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 6 orang staf penjualan dan 1 orang staf administrasi. Jadi akun-akun yang dipengaruhi oleh jurnal ayat penyesuaian tersebut adalah beban gaji penjualan sebesar 1.200 karena 50 hari dikalikan 3 sebulan, yaitu dikalikan dengan 6 karyawan, ya jadilah 1.200. Selanjutnya beban gaji administrasi sebesar 800 karena tinggal dikali sebulan karena cuma satu karyawan atau staff. Sedangkan utang gaji bertambah di kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya, transaksi selanjutnya adalah tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2014. Total tagihan sebesar 1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakai toko dan 25% sebagai pemakai kantor. Maka transaksi yang terjadi pada akun yang terlibat pada transaksi tersebut adalah
adalah beban listrik air telepon sebesar 1.365 berada di debit. Beban listrik air telepon dan kantor sebesar 455.000 berada di debit. Sedangkan beban yang masih harus dibayar adalah jumlah dari beban tersebut, yaitu 1.820 berada di kredit. Transaksi terakhir yaitu utang bank adalah pinjaman dari BNI untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Agustus 2013. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2014. Maka akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut adalah beban bunga yaitu 1.500 dan berada di debit, dan utang bunga juga sama, cuman berada di kredit. Selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Desember sebelum menyelesaikan laporan keuangan Aklar tahun 2013, Waserba 81 menemukan transaksi-transaksi yang perlu dibuatkan jurnal penyesuaiannya angka dalam ribuan rupiah. Nomor 1, hasil perhitungan fisik persediaan yang terdapat di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 196.238. Selisih persediaan disesuaikan ke akun beban pokok penjualan. Yang kedua, asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2013 sampai 31 Desember 2015. Yang ketiga yaitu hasil perhitungan fisik perlengkapan barang habis pakai toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar 1.500. Yang keempat, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2013 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisa 5.300. Waserba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Kemudian yang kelima, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2012 dengan estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Waserba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Kemudian yang keenam, ada pembayaran gaji terakhir adalah untuk periode kerja sampai dengan tanggal 27 Desember. Toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan sebesar Rp50 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 6 orang staf penjualan dan 1 orang staf administrasi. Kemudian yang ketujuh, tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2014. Total tagihan sebesar Rp1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% sebagai pemakaian kantor. Kemudian yang ke-8 adalah utang bank adalah pinjaman dari BNI untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Agustus 2013, cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo tanggal 1 Agustus 2014. Oke, selanjutnya kita akan ke penyelesaian metode perpetual. Oke, bedanya periodik sama perpetual kan sudah dijelaskan dalam sebelum-sebelumnya. Jadi perbedaannya itu kan periodik kan dicatat transaksinya setiap akhir periode dalam transaksi tersebut, sedangkan perpetual dicatat sesuai dengan transaksi yang dilakukan saat itu. Oke, kita beralih ke jurnal penyesuaian. Kita catat dulu judulnya. Jadi PT Waserba 81, jurnal penyesuaian metode perpetual yang dicatat dalam ribuan rupiah. Jadi kita catat dulu pencatatan yang transaksi pertama sama juga di tanggal 31 Desember.
Nah, untuk soalnya kan hasil sama juga hasil perhitungan visi persediaan terdapat di toko ini. Toko akhir persediaannya tanggal 31 Desember sebesar 196.238 selisih disesuaikan dengan beban pokok penjualan. Sumber datanya kita pakai dari daftar saldo metode perpetual. Berarti kita catat di dalam debitnya beban pokok penjualan, nomor ref posnya 510 dengan angka 12.000 di debit. 12.000 ini didapat dari persediaan si barang dagang yang sudah dalam itu dikurangi 196, maka hasilnya di 12.000. Di kreditnya juga persediaan barang dagang dengan ref posnya 115 sama juga 12.000 dari angka ini dari daftar saldo dan dikurangi dengan angka dari 196. Oke. Itu transaksi kedua juga tanggal 31 Desember kita catat di dalam jurnal penyesuaian dengan debitnya beban asuransi, ref posnya 533, debitnya nominalnya angkanya 1.867. Ini angka ini dilihat dari daftar saldonya dalam transaksi PT Waserba ini. Dan kreditnya asuransi dibayar di muka, ref posnya 116. Ref pos ini dari juga daftar si saldonya. Oke, sama juga nominalnya sebesar 1.867 di debit kredit ya, sama. Oke, transaksi ketiga itu karena dia dalam soalnya itu dilihat dari hasil perhitungan dalam perlengkapan barang habis pakai sebesar saldo akhirnya itu 1.500. Berarti dalam pencatatan metode perpetual itu kita catat beban perlengkapan toko di debit ref posnya 523 sebesar 3.100. Ini kita diakumulasikan dari daftar saldo transaksinya, maka hasilnya angkanya didapat 3.100 dan di kreditnya perlengkapan toko ini pencatatannya sudah sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Ref posnya 117 dengan kreditnya 3.100. Selanjutnya transaksi keempat kita catat juga tanggal 31 Desember. Transaksi dilakukan karena kan peralatan toko dibeli tanggal 1 Januari 2013 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisa 5.300. Waserba 81 menghitung beban penyusunan dengan metode garis lurus. Berarti tanggal 4 di debitnya itu tercatat beban depresi peralatan toko. Ini kita catatnya perpetual. Peralatan toko ref posnya 522, debitnya 18.900. Didapat dari kita pakai metode garis lurus. Umur ekonomisnya kan 8 tahun. Nilai peralatan toko yang sudah dalam daftar saldo itu kan maksudnya peralatan toko kan. Nah, ini peralatan tokonya 156.500. Nilai sisanya kan 5.300. Berarti kita jumlahkan, kita hitung 156.500 itu kan nilai peralatan tokonya dikurangi nilai sisa dari soalnya. Nilai sisa itu 5.300. Berarti kan 156.500 kurang 5.300 kan 151.200. Nah, hasil dari 151.200 dikurangi umur ekonomis. Umur ekonomis kan dia kan menyelesaikannya dengan kurun waktu 8 tahun. Jadi bagi 8 untuk mengetahui 1 tahun tuh yang dikeluarkan oleh toko ini tuh 18.900. Berarti kita cantumkan ke dalam jurnal penyesuaiannya. Jadi beban depresi peralatan toko dengan ref pos 522
di debitnya 18.900. Kalau di kreditnya kita catat, jadi beban itu tersambung dengan akumulasi depresiasi peralatan toko. Jadi reposi 124 dengan nominal juga 18.900 di kredit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lola, yaitu peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2012 dengan estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Waserba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Maka sama macam tadi jurnal penyesuaian metode periodik, yaitu dengan metode garis lurus maka akan mendapat beban depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000 di debit, sedangkan akumulasi depresi peralatan kantor sebesar 15.000 juga cuman berada di kredit. Transaksi selanjutnya adalah pembayaran gaji terakhir untuk periode kerja sampai dengan tanggal 27 Desember. Toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan Rp50 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 6 orang staf penjualan dan 1 orang staf administrasi. Maka akun yang dipengaruhi adalah beban gaji penjualan sebesar 1.200, sama seperti jurnal penyesuaian metode periodik, yaitu Rp50 dikalikan sebulan dikalikan dengan jumlah karyawan dapatlah 1.200. Beban gaji administrasi juga begitu, maka jumlahnya 800. Utang gaji berada di kredit sebesar 2 juta. Jumlah dari beban gaji penjualan dan beban gaji administrasi. Transaksi selanjutnya adalah tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2014. Total tagihan sebesar 1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakai toko dan 25% sebagai pemakai kantor. Maka akun yang dipengaruhi adalah beban listrik, air, telepon di toko sebesar 1.365. Sedangkan beban listrik, air, telepon kantor 455.000 berada di debit juga. Beban yang masih harus dibayar yaitu berada di kredit sebesar 1.820. Jumlah dari 2 akun di atas. Transaksi terakhir adalah utang bank pinjaman dari BNI untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Agustus 2013. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2014. Maka akun yang dipengaruhi dari transaksi tersebut adalah beban bunga bertambah di debit sebesar 1.500, sedangkan utang bunga juga bertambah yaitu 1.500 berada di kredit. Jadi total jurnal khusus yang terjadi pada periode saat ini adalah 56.187.000 balance antara debit dan kredit. Daftar pustakanya yaitu sebagai berikut. Sekian dari presentasi kami. Maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.